Wahai Ali, kenapa kok kamu sudah siap untuk membunuh saya, lalu tiba-tiba kamu pergi dan kamu tidak jadi membunuh saya? Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ini perlu kita jadikan pelajaran. Saya harap jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib kita jadikan pegangan hidup kita. Apa kata Sayyidina Ali? Karena ini adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah. Karena bunuh satu orang seperti bunuh semua manusia, kata Allah. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Allah sifatkan orang yang membunuh satu manusia, maka seakan-akan membunuh semua makhluk. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan orang yang menghidupkan satu manusia, menyelamatkan kehidupannya, artinya menyelamatkan semua manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala paling marah orang yang bunuh orang lain tanpa hak. Bahkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa dia akan dilaknat oleh Allah. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka secara selama-lamanya. Artinya apa? Khalidina fiha abada, kekal. Bukan syirik, bukan dosa syirik saja, tapi dosa bunuh orang juga bisa menjadikan seseorang kekal. Sebagian ulama mengatakan bahwa betul-betul kekal, walaupun dia memiliki amalia yang baik, karena dosanya yang begitu besar, sesuai dengan firman Allah, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban alima. Orang yang dia membunuh manusia secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepadanya, dan Allah akan melaknat kepadanya, dan Allah akan siapkan kepadanya siksaan-siksaan yang pedih, dan dia akan kekal selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ulama, jumhur ulama, hampir kebanyakan ulama, mereka meyakini yang kekal di dalam neraka tidaklah ada kecuali mereka-mereka yang syirik kepada Allah. Sisanya bisa keluar dari api neraka. Tapi ini ancaman juga bagi kita. Jangan sampailah Allah menyelamatkan, mudah-mudahan Allah menyelamatkan tangan kita daripada kesengajaan atau ketidaksengajaan di dalam membunuh manusia, karena dosanya begitu besar di sisi Allah. Bahkan ikhwani, kalau kita mau tahu, Rasulullah SAW dakwahnya beliau selama 10 tahun, hampir 100 peperangan atau 80 atau 90 peperangan, itu yang terbunuh dari orang-orang yang non-muslim itu kurang dari 2000, kata ulama sejarah. Kurang dari 2000 selama 10 tahun, dan hampir 100 peperangan. Bayangin, kalau kita dalam satu peperangan mungkin udah ribuan orang yang meninggal. Ini hampir 100 peperangan, dari jumlah musuh-musuh Rasulullah yang jutaan, tidaklah meninggal di antara mereka, kata ulama, kecuali kurang dari 2000 manusia. Artinya apa? Memang Rasulullah SAW itu tidaklah, dan para sahabat manhajnya tidaklah mengecam, tidak mengancam, mengajak dan mengajak dan mengajak. Ketika orang tersebut sudah melawan Rasulullah, baru Rasulullah lawan. Itu juga dengan rahmah, dengan kasih sayang. Buktinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang bermain pedang, ketika berperang dengan salah seorang daripada orang yang musyrik. Ketika itu orang musyrik sudah terjatuh, Sayyidina Ali hanya tinggal membunuh saja. Lalu musuhnya Allah itu, musuhnya Sayyidina Ali, meludahi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali apa yang beliau lakukan? Kita kalau misalnya sudah dihalalkan untuk bunuh orang, halal, tiba-tiba ketika kita sudah siap untuk membunuh, dia meludahi kita, kira-kira apa? Tambah pengen jadi ini orangnya. Kita udah siap ini udah siap dan dapat pahala. Ketika kita mau bunuh, tiba-tiba diludahi, lebih marah gak? Apalagi ngeludahnya bangun tidur lagi itu orang. Akhirnya kita sudah mau marah ini. Ini Sayyidina Ali ketika itu apa yang beliau lakukan? Beliau tinggalkan pedangnya dan beliau lari. Ini musuhnya kaget, bingung. Wahai Ali, kenapa kok kamu sudah siap untuk membunuh saya, lalu tiba-tiba kamu pergi
dan kamu tidak jadi membunuh saya. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ini perlu kita jadikan pelajaran. Saya harap jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib kita jadikan pegangan hidup kita. Apa kata Sayyidina Ali? Saya pertama kali ingin membunuh kamu karena Allah. Tapi setelah kamu meludah kepada saya takut saya membunuh kamu karena ada murkanya saya kepada kamu, bukan 100% karena Allah. Karena saya marah, kamu telah meludahi saya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita apa? Untuk melakukan segala sesuatu karena Allah dan meninggalkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala.